Ini Bandung menjadi kota bersejarah karena di dalam konteks ini kita semua dipanggil untuk menjadi relawan vaksin sebanyak 1.620 orang. Baik, sebelum memulai, izinkan saya memutar video pendek tentang profil komite. Moga-moga berkenan menyita waktu sedikit. Feby, silakan. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Feby. Tidak terkecuali Indonesia. Februari 2020, COVID-19 mulai menimbulkan kecemasan karena penularan yang begitu cepat, sehingga perlu dilakukan pembatasan aktivitas agar rantai penularannya terhambat. Namun, upaya pembatasan aktivitas ini menimbulkan ekses menurunnya siklus ekonomi di semua daerah di Indonesia. Sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional ikut terdampak. Tentu saja kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Selain upaya pencegahan penularan COVID-19 yang semakin luas dan bertambah jumlah orang yang terpapar, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap melakukan berbagai upaya agar lebih ekstra, inovasi, dan terobosan birokrasi melalui kebijakan yang cepat namun tepat sasaran, serta memiliki risiko yang terukur adalah jalannya. Namun, kondisi sulit ini tidak mungkin dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19 yang berakibat lesunya ekonomi, komponen masyarakat Jawa Barat yang diwakili beberapa asosiasi dan himpunan berbagai bidang berinisiasi membentuk satuan tugas agar dapat merumuskan persoalan yang dihadapi, agar segera mendapat jalan keluar dari krisis yang dihadapi saat ini. Semangat untuk segera memulihkan kembali ekonomi semakin kuat saat kolaborasi antara komponen masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melebur dalam Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat bersama Komite Penanggulangan COVID-19. Sebuah kolaborasi pentahelix mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat sesuai dengan kredo pemerintah. Jawa Barat juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Maka bentuk kolaborasi diwujudkan secara nyata dalam masa pandemi ini. Selain penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi, adaptasi kebiasaan baru juga menjadi proyeksi jauh ke depan. Agar peristiwa pandemi COVID-19 ini memiliki hikmah yang menjadikan Jawa Barat bertransformasi menjadi provinsi yang lebih baik dari masa pra-pandemi. Setiap individu masyarakat Jawa Barat adalah pelaku pemulihan ekonomi. Agar orkestrasi seluruh komponen pemulihan ekonomi ini bekerja secara harmonis, maka diperlukan gerakan sosial masyarakat yang kohesif dalam warna kebudayaan. Silih tulungan atau saling menolong, atau bahu-membahu, atau gotong royong menjadi spirit dalam gerakan sosial Jawa Barat menuju adaptasi kebiasaan baru. Silih atau saling memiliki makna egalitarian, tidak dibatasi oleh sekat status sosial ekonomi. Yang lemah bisa saja menjadi penolong bagi yang kuat, dan tentu saja begitu sebaliknya. Tahun ini, 2020, adalah momentum untuk belajar bersama bahwa tak selamanya logika dan teori yang dibangun dapat terwujud dan menemukan kebenaran. Kita belajar untuk kembali menjadi manusia yang rendah hati, saling memuliakan sesama. Kita simpan harapan pada tahun 2021. Berusaha untuk menjadi pemenang, menang melawan COVID-19, menang karena dapat memulihkan ekonomi, dan yang terpenting adalah menjadikan peristiwa pandemi sebagai momentum untuk menemukan kembali nilai-nilai luhur fitrah manusia yang terkikis. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi yang terbaik bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Terima kasih. Berikut tadi profil sepintas tentang apa yang diupayakan oleh masyarakat Jawa Barat. Moga-moga memberi inspirasi kepada kita semua. Pak Budi Gunadi Sunadikin, waktu dan tempat kami persilahkan. Kita semua sudah tahu siapa beliau ya. Saya tidak ingin memperkenalkan, saya ingin meluangkan waktu yang banyak untuk Pak Budi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita selaku masyarakat Indonesia. Silakan Pak Budi.
Nah, terima kasih Pak Gubernur. Ini sama alumni, cuma adik kelas. Saya ada kakak nih, Pak Kang Hidayat. Aduh, udah lama ketemu juga di sana. Ada juga kakak senior ini, Pak Sarwono Kusumat Maja. Waduh, ini juga senior saya ini ya. Terima kasih banyak. Kalau Prof. Kusnadi udah ketemu kemarin waktu di Bio Farma. Ya. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mungkin saya karena waktunya terbatas, saya bicaranya coba sedikit aja. Nanti kita kalau ada yang mau tanya, silakan tanya ke saya. Tapi saya memang dikasih tugas sama Presiden jangka pendek dua. Satu adalah melakukan vaksinasi, yang kedua mengatasi pandemi ini. Itu jangka pendek yang masih selesai. Yang mengatasi pandemi lebih susah, ya vaksinasi susah juga. Cuman ya lebih inilah kelihatan lah ini ya gimana caranya. Vaksinasi ini ada urusan pengadaan, ada urusan logistik, ada urusan masing dengan kesulitannya sendiri. Yang pengadaan alhamdulillah kita cepat ya, sejak dini waktu saya di Wamen BUMN sejak bulan April sudah mulai melobi baik perusahaan internasional maupun multilateral. Jadi sampai sekarang buat teman-teman dari kebutuhan 426 juta dosis untuk 181 juta orang Indonesia yang sudah confirm itu 325 juta dan kita punya opsi sekitar 300 jutaan lagi. Jadi kita sudah punya secure production facility yang kita bisa ambil 600 juta. Kenapa ada opsi? Karena salah satu sumbernya kita itu multilateral dari Gavi. Gavi itu afiliasinya WHO. Dan karena ini gratis, cuman angkanya belum pasti dosisnya, goyang-goyang antara 18 juta sampai 100 juta. Sisa yang lainnya, yang bilateral, yang mesti bayar, saya taruh sebagai opsi. Jadi kalau saya dapat yang Gavi ini gratis, ya udah saya nggak usah beli yang lain. Tapi kalau misalnya ya saya ambil yang bilateral yang ini. Tapi untuk secure ya. Dan vaksin ini dari semua platform, baik Sinovac, Cina, platformnya virus base, Novavax, Amerika, Kanada, platformnya itu unit protein, KND Eijkman. Kemudian kita ambil AstraZeneca, London, itu platformnya viral sama Pfizer di Amerika, Jerman. Ini sebenarnya startup di Jerman yang platformnya nucleic acid ya, atau mRNA. Nah juga ini berasal dari 4 negara karena geopolitik pressure-nya juga pada saat beli besar sekali, jadi mengurangi resiko lah supaya kita jalannya ke depannya lancar. Masing-masing juga sekitar 100 jutaan. Jadi orang Amerika ada, orang Jerman ada, orang Inggris ada, orang Cina juga ada. Nah ini akan dilakukan vaksinasi mulai bulan ini sampai Maret. Ya 15 bulan jadwalnya. Pak Presiden minta 12 bulan, tapi emang kita keterbatasan nih di produksinya. Yang datang duluan Sinovac, nanti AstraZeneca sama Pfizer mungkin sekitar Maret, April akan jalan, kemudian Novavax itu mulai bulan Juni ya, dia akan jalan. Dan itu semuanya bisa kita adakan. Dan alhamdulillah dari sisi pengadaan sih lumayan cepat Indonesia. Saya terima WA banyak tuh bahasa Malaysia, bahwa orang Malaysia marah-marah. Karena kok Indonesia negara keterbelakang aja dapat, kita kok negara maju nggak dapat gitu. Kadang-kadang bikin kesel juga ngedengernya. Tapi sengaja kali ini kita bangga lah. Kita bisa dapat duluan dari negara-negara lain. Dan buat teman-teman, ini is a very big problem di dunia. Jadi WHO tuh udah pusing karena itu tadi penduduk dunia 7,8 miliar, kalau 70% divaksin itu 5,5 miliar, kali 2 dosis 11 miliar, kapasitas produksi vaksin cuma 6,2 untuk 11 miliar. Pada 6,2 ini buat vaksin TBC, vaksin polio, vaksin rubella, udah segala macam. Kan nggak mungkin kita berhentiin itu kan. Jadi orang-orang ngitungnya let's say itu setengahnya aja yang bisa dipakai sambil nunggu kapasitas produksi baru, which is 3 miliar dosis. Untuk 11 miliar butuhnya 3,5 tahun. Jadi bayangkan negara-negara seperti Bangladesh gitu, Pakistan yang telat gitu, telat mikir gitu, tell me. Begitu dia tahu, mesti divaksin, dia pesen, mesti nunggu 3,5 tahun deh. Karena ini udah di hijau negara maju semua dan negara kaya ya. Amerika tuh 4 kali populasi, Kanada 6 kali populasi, udah di hijau semua. Nah itu jadi problem di WHO karena terjadi penumpukan di negara-negara maju dan kaya dan terjadi ketidakseimbangan dengan negara-negara berkembang. Alhamdulillah kita pengadaan vaksin lancar. Ya, itu satu. Yang kedua kita distribusi. Kemarin saya coba nakes 1,2 juta. Udah ditelepon sama Kang Emil tuh sebagai adik kan dia baik, Kang hati-hati nih hati-hati gitu kan. Saya masuk udah jadi. Jadi udah tinggal jalanin aja, sistemnya udah jadi. Saya udah lihat ini dibikin sama 2 anak
Ya dua-duanya saya ngerekrut tuh. Satu namanya Fajrin. Fajrin itu direktur Telkom, umurnya 38 tahun. Muda banget. Aku rekrut waktu aku jadi Wamen BUMN, dia ownernya Bukalapak. Karena orang pintar, masuk deh ke Telkom, sekali-kali berbakti negara, udah kaya. Satu lagi ada namanya Direktur Bio Farma, itu 37 tahun. Ya, mohon maaf ini alumni informatika juga, ITB, ambil ke Pittsburgh, master, ambil PhD di Pittsburgh, kerja 15 tahun di US. Jadi Direktur Digital Services, perusahaan namanya United Healthcare Group. Ini Fortune 6, gede sekali. Jadi aku panggil, ngapain kerja sana? Sini, balik. Balik masuk di Bio Farma sebagai Direktur Digital Health. Nah orang-orang muda ini kan idealis kan, jadi dia pikir semuanya bisa pakai IT. Dia desain pakai IT, saya nggak dijelasin, langsung ke Pak Erik ke Pak Presiden seneng, dijalanin. Nah, lama di Amerika kan beda sama di Indonesia kan, begitu dijalin datanya kita berantakan. Jadi waktu habis disuntik saya ngaku aja Pak, distribusinya kita kirim baru berapa? 500.000. Jadi yang 1,5 juta nakes tahap pertama kan, kita tahap pertama nakes, tahap health workers, tahap kedua itu public workers, tahap ketiga baru general publics. Ya, yang health workers ini cuma 1,5 juta, jadi 3 juta dosis. Kita kirim yang pertama itu sekitar buat 1,2 juta. Tahap kedua mudah-mudahan besok atau lusa kita kirim lagi 1,8 juta. Nah waktu kita kirim 1,2 juta dosis ini, kita tanggal 3 malam tuh, kita pikir kan 3 hari nyampe seluruh Indonesia. Ternyata balik ke provinsi. Aku baru ngerti kenapa nih, katanya cukup ini cold chain-nya. Aku nggak ngecek, dicek. Penuh itu variasnya. Ini baru kirim yang 1,2 nih, belum kirim yang 25 juta sebulan. Penuh. Kenapa bisa penuh? Oh salah hitung. Ini masih di provinsi loh. Bayangin ya kalau sampai kabupaten Kodia sampai puskesmas, mules kan. Jadi setelah dilihat ternyata rupanya penuhnya. Saya baru tahu Indonesia tuh setiap tahun, Pak Kusnandi lebih tahu, kita vaksinasi reguler itu antara 130 juta sampai 200 juta. TBC lah, polio, difteri segala macam. Rupanya karena tahun kemarin itu COVID, jadi vaksinasinya kurang tuh posyandu. Mungkin Kang Emil bisa lihat Jawa Barat kurang apa enggak. Akibatnya apa? Vaksinnya nggak kepake. Ditaruh tuh di lemari es di sana. Jadi begitu kita kirim penuh. Karena udah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic. Ya belum aplikasinya masalah. Tapi kemarin akhirnya aplikasinya masalah. Aku ikut sarannya Kang Emil, udahlah dari Dinkes aja manual lah dikirim, masukin datanya ke atas gitu. Paling kita kasih, ini ada di kita datanya coba koreksi. Yang udah dikirim, mudah-mudahan besok akan balik, masukkan dari Dinkes Kesehatan sehingga kita tahu ininya angkanya yang benar seperti apa supaya nggak salah lagi. Dan untuk yang vaksin ini akhirnya saya sadar karena vaksin biasa aja kan 150 sampai 200. Ini kan nambah jadi 426 lagi kan juta. Jadi totalnya kan jadi 600 juta. Dari biasanya 150 sampai 200. Aku udah hitung-hitungan bodohnya saya sebagai engineer, udah pasti nggak kuat. Gimana dari 200 jadi 600 juta? Dan mohon maaf memang tahunnya juga baru weekend kemarin. Akhirnya saya udah kerjasama sama semua PBS swasta, yaitu ada gede-gede itu ada Ensefal, Kalbe, ada Kimia Farma Trading, Bio Farma, semuanya suruh bantu. Ya, jadi kita nggak hanya pakai jalurnya logistiknya government punya, tapi nanti akan kita pakai juga yang swasta punya. Kalau nggak kekejar. Udah diputusin, kita akan jalan. Kemudian terakhir vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi ini sampai sekarang angkanya berapa? 70.000. Kita ada online datanya. Yang saya bikin sedih, 15 tuh batal atau ketunda. Ya, ini janjinya aku mau share ke para gubernur nih. Cuma sekarang masih belum beres-beres ini supaya kalau bisa ya ini Gubernur Jawa Barat lihat yang Jawa Barat gitu kan, Jakarta lihat Jakarta. Ini masih lihat semua. Belum beres-beres tadi user ID sama ini ya. Nah, yang isu adalah ternyata tuh 15% ketunda atau ditolak vaksinasi pada saat di screening. Saya lihat ini kenapa? Karena komorbid. Ya komorbid kecil, cuma 4%. Tapi 11% itu Pak Kusnandi ini dokter. Itu karena darah tinggi. Jadi orang Indonesia tuh nggak sehat. Nakesnya aja tuh yang udah datang 15% nggak bisa divaksin. Aku jadi stres juga tuh. Gara-gara pas ukur tensi darah tinggi. Entah dia deg-degan karena mau disuntik gitu kan, atau karena apa gitu. Jadi aku pusing juga. Ya itu nanti kita masih beresin. Yang kedua, saya juga lihat
Saya nggak mau dua kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama rumah sakit buat nyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikasih swasta, cukup. Aku kapok kan, aku nggak percaya data nasional. Aku melihat granularity nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota ada 500 berapa 12. Aku lihat semua. Ya ternyata enggak sih. Itu 60% nggak cukup. Karena Bandung penuh rumah sakit sama puskesmas nyuntik bisa. Begitu dia Puncak Jaya lah, di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari baru selesai, 8 tahun baru selesai. Karena ya fasilitasnya nggak ada. Ya, jadi sekarang saya udah lihat baik Kabupaten Kodia, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasi ya. Jadi itu tadi ya, ada pengadaan vaksin, ada logistik vaksin, dan strategi vaksinasi ya. Datanya juga supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU, udah bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current gitu ya, jadi aku ngambil data KPU, base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun. Nah, itu yang pertama mengenai vaksinasi. Pak, yang kedua mengenai yang lebih penting pandemi. Pandemi ini yang saya juga berat beban, baru masuk hari kedua 24 Desember, saya panggilin tuh yang suka demo-demo, yang suka mencela pemerintah. Kawal COVID, pandemi, talk, segala macam tuh. Yang suka ini kan. Coba celak saya gitu. Apa kejelekan pemerintah? Ya, aku mau dengar. Keluar semua ini anak-anak muda kan. Cuma yang bikin saya kaget, mereka presentasi tuh tanggal 24 bilang, Pak, ini data kami. Setiap habis liburan panjang selalu naik 40%. Orang nggak keruan gerakannya. Masalahnya Bapak adalah dulu bahwa rumah sakit masih rendah. Ini Bapak sebelum liburan aja udah tinggi. Jadi nanti mereka balik tuh minggu kedua, minggu ketiga, meledak tuh rumah sakit. Saya tuh jadi nggak ada libur tuh, bener-bener tuh. 25 tuh langsung kerja gitu. Nyiapin semua rumah sakit di Jakarta, di sini. Dan saya udah ngomong juga dengan para gubernur, kita ada, ya kita tambah sekitar 30% bed ya, dalam waktu 3 minggu. Orangnya juga susah, perawat sama dokter, akhirnya saya lepasin tuh persyaratan surat tanda registrasi. Jadi Bapak Ibu, itu kedokteran lucu juga, fakultas kedokteran. Jadi kalau kita selesai sekolah suster, mau kerja nggak boleh. Walaupun udah sekolah, sama kayak dokter. Mesti ada sertifikasi dulu. Nah, sertifikasinya itu kalau udah lulus baru boleh kerja. Nah, itu ada 10.000 suster belum bisa kerja. Pada kekurangan suster terus sakit. Akhirnya saya lepasin dulu. Udahlah, nggak usah sertifikasi lah. Masa pandemi gini yang penting masuk dulu kerja daripada yang ini pada sakit semua gitu ya. Dokter-dokter juga gitu. Katanya memang saya dibilangin dokter itu lebih hierarkikal dibandingkan tentara. Itu mesti tanya sama Pak Kusnandi. Jadi kalau yang paling senior bilang A, wah itu semua di bawahnya harus nurut bilang A. Lebih ini hierarkinya lebih tinggi dari tentara. Tapi akhirnya udah berhasil, ini udah masuk tenaga kesehatannya ya. Nah, cuma saya mau tutupnya begini. Setelah saya lihat nih, ini kan belum sebulan Kang, baru 3 minggu lah saya jadi Menteri Kesehatan ini. Sebenarnya itu tadi, kita setiap hujan, sibuk ngepel, pada bocornya nggak pernah ditambal. Masalahnya bukan maksudnya WHO juga bilang, strategi ngatasin pandemi itu bukan hanya vaksin. Bukan hanya ngurusin rumah sakit, itu mah udah di ujung, udah telat. Yang mesti diurus adalah perubahan protokol kesehatan pasca pandemi dan sebelum pandemi beda. Sama kayak dulu tuh ada jet nabrak Twin Tower di Amerika, jepret gitu kan. Saya kan naik pesawat sering, itu berubah kan protokol naik pesawat kan. Tiba-tiba suruh antri, buka sepatu, buka baju, diliatin gitu kan. Tapi bisa manusia tuh beradaptasi, menghandle miliaran orang yang berputar lewat transportasi udara. Nah itu juga sama, aku bilang. Cuma yang sekarang berubah bukan hanya industri transportasi udara, industri kuliner berubah, industri konser berubah, industri manufaktur berubah, industri perhotelan berubah, semua berubah. Nah itu mesti dibikin protokol kesehatan untuk masing-masing industri pasca COVID. Ya pakai digital lah, pakai apalah, caranya beginilah, begitulah, pakai e-wallet segala macam. Karena akan terjadi perubahan. Protokol belajar mengajar ini banyak dosen kan akan berubah, percaya. Mungkin protokol kampanye politik akan berubah pasca COVID dengan before COVID.
sama seperti kita transportasi udara pasca 9/11 sama pre 9/11. Berubah sekali. Nah itu yang aku bilang mesti ditata dari sekarang dan nggak bisa sendiri, mesti tanya orang-orang yang ngerti. Dan yang kedua, tracking, testing, tracing, isolasinya ya ini, itu nambal bocornya tuh. Kita harus nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi connect terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu. Tapi nggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi. Nah hal yang kayak gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempatnya saya. Ya urusan testing, tracingnya. Walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil. Karena sekarang kan puskesmas sudah nggak di bawah saya. Padahal saya harus pakai itu puskesmas. Ya itu kan di bawah gubernur sama gubernur juga bisa bilang bukan di bawah saya juga itu. Di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan undang-undang otonomi daerah. Gitu kan. Dan yang kemudian kita juga butuh untuk perubahan perilaku udah jelas nggak di saya tuh. Ya tentara polisi udah pernah dipaksa nggak berhasil. Kalau aku sih bilang perubahan perilaku harusnya kalau saya sih PKK ya. Kadang saya semua apa yang ditakuti seorang pria selain polisi? Istri kan, gitu kan pasti dia takut. Kecuali yang istrinya banyak, aku nggak lihat di sini ada yang istri yang banyak. Tapi istri takut kan kita. Jadi emang mesti deketinnya lewat istri. Nanti dia ngajarin suaminya atau dia ngancem anak-anaknya supaya pakai masker sama cuci tangan. Saya aja pergi suka dimarahin istri nurut gitu kan, udah menteri aja nurut. Mana nih maskernya lupa, main kes lupa pakai masker gimana sih? Oh pakai masker. Udah, aku berhenti dulu di situ. Cuma saya mau tutup Pak, saya di sini nggak bisa lakukan ini sendiri, harus bersama-sama. Ya aku bilang ke teman-teman kesehatan, jangan eksklusif lah. Ini harus dilakukan secara inklusif. Dan nggak bisa kita pemerintah tuh hanya bikin program-program aja. Tapi harus ini jadi gerakan yang didukung oleh semua komponen bangsa, civil society, yang formal pun nggak informal, yang muda maupun yang pensiun. Itu seperti bapak-bapak sebagian di sini. Ya oleh karena itu saya datang, mohon dukungannya. Saya bukan ahlinya, tapi saya bisa kasih janji, saya akan transparan, ngomong apa adanya. Dan saya akan bekerja sangat-sangat keras untuk memastikan kita bisa mengatasi pandemi ini. Janji saya 2 itu aja deh. Karena memang mampunya cuma 2 itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin. Kita jelas ya mendapat pegangan karena bagaimanapun rakyat akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari para pemimpinnya. Kali ini kita akan bergabung dengan Kang Emil di Tasik. Di tengah kesibukannya Kang Emil akan berbagi tentang kebijakan yang sudah dilakukan di Jawa Barat dan tentunya sebagai salah satu peserta uji klinis 3 ya COVID yang dipimpin oleh Pak Kusnandi. Jadi Pak Kang Emil juga bisa bercerita sebagai saksi atau pelaku testimoni tentang apa yang dilakukan. Kang Emil, silakan Kang Emil menanggapi Pak Menteri yang sudah menyediakan waktu untuk kita di Jawa Barat. Pak Menteri izin kalau yang paparan Jawa Barat saya kira saya akan sampaikan setelahnya. Karena Pak Menteri waktu terbatas. Ada urgensi Pak Menteri. Pertama bahwa karena data kita tidak punya, terbukti banyak mereka-mereka yang divaksin tidak datang Pak. Dan kami kesulitan untuk melakukan pengecekan apa itu nggak ada ongkos, apa menolak, apa gimana. Nah ini menyebabkan vaksin-vaksin yang sudah disediakan di tempat-tempat penyuntikan jadi mubazir lah kira-kira begitu. Itu satu. Sehingga saya kira contoh nakes aja tidak datang semua ini, apalagi rakyat umum nanti di tahap 3-4 itu harus jadi perhatian Pak. Yang kedua Pak Menteri, saya mohon izin, kemarin saya dengan Pak Arifin Panigoro, kita bersepakat dengan WHO Pak Menteri bahwa salah satu kekurangan di Indonesia itu Pak Menteri adalah posisi puskesmas ini belum optimal. Jadi Jawa Barat berinisiatif akan mengubah pola penanganan pandemi dari rumah sakit
tapi dimulai dari puskesmas dulu, Pak. Resikonya harus ada perekrutan dengan jumlah yang besar, karena kalau mengandalkan penanganan pandemi di puskesmas, mengandalkan SDM existing, Pak Menteri, ternyata tidak cukup dan mengganggu pelayanan umum, kira-kira begitu. Nah, kami akan melakukan itu. Saya menyiapkan sekitar 200-an puskesmas. Cuman anggaran SDM kami tidak cukup, Pak. Saya sudah sediakan 90 miliar untuk 200-an puskesmas, di mana nanti SDM baru ini tugasnya melacak, kemudian mengedukasi, mentraining, dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan kerjasama Jabar dengan SISDI ini bisa dilihat bahwa cara mengurangi beban rumah sakit adalah dipindahkan ke puskesmas sebagai sarana premier atau sarana. Berarti contoh tadi saya di Kabupaten Tasik, Pak, ini bagus sekali. Ada 8 puskesmas merawat inap, Pak, pasien COVID. Jadi puskesmas dijadikan rumah sakit kecil. Nah, sayangnya SDM terbatas, tidak semua puskesmas bisa. Nah, mudah-mudahan dalam zaman Pak Menteri, kita ada program luar biasa mengubah puskesmas itu semua menjadi rumah sakit kecil, di mana ada tempat penginapan untuk pasien-pasien tertentu. Nah, visi ini tidak akan sempurna, Pak Menteri, tanpa ada dukungan dari Kemenkes. Oleh karena itu, untuk 2021 saya mohon, karena kami siap dengan WHO ini, mohon SDM-SDM yang akan kami rekrut untuk penanganan pandemi di puskesmas itu sesuai standar atau Bapak Menteri keluarkan surat keputusan lagi bisa di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Sementara kan Kementerian Kesehatan meng-cover penanganan pandemi SDM kalau di rumah sakit ya Pak, rumah sakit darurat atau apa. Nah ini saya nggak bicara rumah sakit tapi bicaranya puskesmas. Jadi bayangkan kalau 1.100 puskesmas di Jawa Barat semuanya bisa berperan sebagai rumah sakit kecil. Tapi karena anggaran terbatas tentu. Saya kira itu dulu Pak Ipong respon saya ke Pak Menteri. Mohon ada tanggapan, setelah itu baru saya paparkan tentang Jawa Barat. Silakan Pak Budi. Memang untuk yang tracing ini kita ngerti bahwa di luar negeri itu satu kena dia di trace 30 orang kontak eratnya. Di Indonesia mungkin baru 2, yang paling bagus provinsi juga 4. Saya baru 4 Pak. Baru 4, itu udah termasuk yang bagus tuh Pak Gubernur. Yang lainnya biasanya cuma 2. Jadi kita memang membuat strategi tracing yang harus diperbaiki. Walaupun memang saya jujur, saya masih banyak mendengar dulu untuk yang testing sama tracingnya karena sibuk ngeberesin vaksinasi dan handle rumah sakit yang bludak nih sekarang. Tapi yang mungkin saya bisa share adalah kebutuhan orang butuh. Apakah itu harus rekrut baru? Ada beberapa opsi. Opsi yang ada adalah kita menggunakan sekitar 16.000 Babinsa di seluruh Indonesia atau 36.000 Babin Kamtipmas di seluruh Indonesia. Jadi total ada 52.000 orang yang sudah dibayar oleh pemerintah supaya kita bisa gunakan juga, ya. Dan ini cukup untuk mengcover 10.000 puskesmas yang ada dan deployment-nya juga akan lebih mudah. Chain of command-nya akan lebih mudah dan nanti akan kita tambah dan kita akan train orang-orang ini untuk bisa melakukan tracing-nya. Ada plus minusnya, masing-masing diskusi, tapi ini opsi. Jadi opsi pertama memang merekrut lagi sejumlah orang di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa. Opsi kedua, kita bisa memakai Babin Kamtipmas, saya sudah bicara sama Kapolri, bisa memakai Babinsa, saya sudah bicara dengan Panglima ABRI dan Kasat untuk bisa melakukan proses tracing ini. Opsi yang ketiga, saya juga bicara dengan Kemendagri. Kemendagri itu punya Linmas dan punya aparat Satpol PP yang ada juga banyak. Walaupun saya juga masih mau lihat mappingnya sampai penetrasi ke desa-desa seperti apa. Jadi setuju sama Kang Emil bahwa tracingnya mesti diperbaiki. Opsinya kita ada 3 dan 4 opsi mengenai penjadian orangnya.
Apalah kita rekrut baru di 10.000 puskesmas di berapa 84.000 desa ini, atau kita ambil menggunakan yang ada, baik itu Babinsa, Babin Kantimas, ataupun Satpol PP dan Linmas. Itu Pak Emil. Nanti kajiannya, finalisasinya kita akan diskusikan dengan teman-teman di kepala daerah. Yang kedua, ini mengenai masalah, aduh saya sampai lupa tuh. Puskesmas sebagai rumah sakit kecil. Puskesmas. Nah, ini memang ini ada dua pendapat ya. By the way, SISDI itu jadi Profesor Akmal Taher dan juga Ibu Dia Saminarsih yang sekarang jadi staf khusus WHO, itu saya kagumi pekerjaannya di Jawa Barat. Jadi saya udah ngikutin mereka tuh sekitar even sebelum saya jadi menteri. Jadi begitu saya jadi menteri, ngobrol beberapa kali sama SISDI. Kebetulan memang mereka melakukan trial project di puskesmas di Jawa Barat. Dan saya juga tahu ternyata ini ya Kang Arifin Panigoro, temannya MS Hidayat, dan juga seniornya saya sama Pak Gubernur gitu. Jadi kita orang-orang yang, aku kadang-kadang lewat, ini ada siapa nih? Oh, ada mobilnya Pak Gubernur ya. Kadang-kadang aku telepon, wah kok nggak pernah ngundang saya, ngundangnya Kang Emil aja gitu, Pak Arifin gitu kan. Dulu waktu saya di Freeport sering diundang sama beliau, sekarang habis ini udah jarang. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan adalah puskesmas ini Pak Gubernur. Ini aku kasih konteks sedikit ya. Health cost itu di semua negara itu tumbuhnya di atas GDP. Di semua negara maju. Jadi kalau GDP kita ekonomi tumbuh 3, health-nya tumbuh 5, 6. Jadi ini sangat tidak sustainable. Seluruh dunia tuh udah lihat nih, ya. Yang kedua faktanya, saya bangkit. Jadi kalau saya lihat nih, industri yang EBITDA marginnya tinggi, yang untungnya tinggi, itu biasanya industri yang bahan bakunya dikasih Tuhan atau berhubungan sama Tuhan. Satu, sumber daya alam, jadi kita tinggal kenduk kan, udah dikasih Tuhan tuh batu bara sama emas. Atau yang kedua, nyawa gitu. Kalau udah hubungan sama nyawa sama jiwa itu orang takut, jadi bayar apapun dia tutup. Nah, industri kesehatan tuh sangat, mohon maaf ya, tidak efisien. Aku kasih contoh, yang health cost per kapita paling tinggi itu Amerika. Kalau health cost per kapita tinggi, logikanya umurnya panjang dong, gitu kan? Karena makin sehat umurnya makin panjang, gitu, Pak Hidayat sama Pak Salon. Tapi ternyata dia kalah sama Kuba, dia kalah sama Jepang. Yang health cost per kapitanya sangat rendah, lebih rendah dari Amerika, Jepang, atau Kuba yang sangat rendah. Jadi artinya apa? Tidak ada productivity sama efisiensi sama sekali. Ini seluruh ekonom di Davos ngomongnya begitu. Ya, jadi emang ada yang diperbaiki nih. Dilihat salahnya kenapa? Hampir semua orang nih kalau kita ikut World Economic Forum bilang, karena semua tenaga kesehatan mikirnya kuratif, mikirnya rumah sakit base, mikirnya menyembuhkan orang sakit, bukan preventif, bukan primary care